Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Fauzia, NPM 2190110839094. Di sini saya akan menjelaskan tentang essay dari mata kuliah Manajemen Investasi yang berjudul Pentingnya Peranan Investasi Properti di Kalangan Masyarakat. Masyarakat Indonesia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Indonesia juga tidak terlepas dari kegiatan investasi. Investasi merupakan suatu bagian dari kelompok ekonomi yang dimana investasi ini dilakukan untuk mencapai tujuannya masing-masing. Jadi masyarakat ini memilih investasi untuk kepentingan pribadi. Jadi untuk pengertian investasi sendiri diambil dari kata invest yang dimana memiliki arti menanam atau menginvestasikan uang maupun modal. Jika secara umum investasi bisa diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik secara pribadi maupun badan hukum untuk meningkatkan pertahanan nilai modalnya. Itu baik berbentuk cash money, aset tak bergerak, hak aset kekayaan, intelektual, dan juga peralatan. Namun ada alangkah baiknya juga jika kita melakukan investasi sejak dini, karena kan di investasi kita diajarkan menanam uang maupun modal. Dengan begitu kita menanam uang maupun modal ini sejak dini, jadikan masa depan kita akan tetap terjaga perekonomiannya. Nah, di sisi lain juga, kita juga harus bisa memfiltrasi mana yang harus kita pilih untuk berinvestasi. Karena di zaman sekarang ini, banyak sekali investasi perusahaan yang ilegal atau bisa disebut dengan investasi bodong. Di mana investasi ilegal maupun bodong ini tidak ada izin dari OJK. Sedangkan OJK ini sendiri adalah mempunyai kekuasaan tertinggi di bidang lembaga keuangan. Maka dari itu, supaya tidak terjadinya adanya perusahaan ilegal atau bodong ini, untuk pencegahannya OJK menginformasikan kepada masyarakat tentang penghimpunan dana. Yang kedua, mengundang para ahli khususnya untuk membahas tentang investasi ilegal ini. Dan yang ketiga, menyelenggarakan pertemuan media atau mengundang para wawancara memberitahukan informasi tentang pemahaman investasi yang berkaitan dengan pencegahan investasi ilegal ini. Banyak sekali cara untuk dapat melakukan investasi. Salah satunya yaitu dengan menggunakan investasi properti ini. Nah, investasi properti ini sama saja dengan investasi saham. Hanya saja investasi properti melibatkan pembelian dan penjualan aset, serta menangani aset untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Contoh-contoh investasi properti itu seperti rumah, kantor, apartemen, townhouse, tanah, villa, maupun gedung. Kenapa sih kita harus memilih investasi properti ini? Alasannya kita memilih investasi properti ini yaitu penawaran properti dengan harga yang menarik, dan yang poin kedua adalah investasi untuk masa depan, ketiga perubahan alokasi untuk biaya investasi. Ada beberapa model investasi properti yang bisa digunakan dengan cara yang pertama membeli tanah lalu membangun properti dan menjualnya kembali di saat harga nilai sudah cukup tinggi. Dan cara yang kedua yaitu menyewakan properti untuk mendapatkan aliran pemasukan. Risiko yang dipunyai dalam investasi properti ini bisa dibilang cukup rendah dan mempunyai jangka waktu yang cukup panjang. Meskipun investasi properti ini di awal cukup mengeluarkan modal yang besar, tetapi masyarakat banyak sekali yang masih memilih investasi properti ini. Jika dibandingkan dengan investasi lainnya, investasi properti ini dapat menghasilkan pengembalian yang cukup menarik. Yang menjadi peran penting di dalam investasi properti ini adalah alokasi. Jadi untuk menentukan prospek nilai masa depan properti ini adalah lokasi.
Perencanaan yang harus diterapkan dalam mendapatkan keuntungan di investasi properti. Yang pertama yaitu menentukan lokasi. Apakah memungkinkan properti yang kita pilih berada posisi yang terbaik. Di poin yang kedua adalah memperluas jaringan menggunakan komunikasi. Jadi untuk kita memperluas komunikasi ini untuk membantu berinvestasi. Dan poin yang kita membutuhkan deverifikasi supaya kestabilan dalam berinvestasi ini terjaga. Dan yang keempat, mencari perkembangan dengan performa yang baik atau pengembangan dengan pengalaman minimal 5 tahun dalam bidang properti. Dan yang kelima, yang terakhir ini melakukan riset harga pasar untuk mengetahui harga pasaran dari aset-aset properti lainnya. Namun, apakah investasi properti ini diperbolehkan dalam Islam? Tentu saja diperbolehkan di dalam Islam, tapi juga harus diatur dalam sistem keuangan syariah dan ada beberapa yang harus diperhatikan jika akan mengikuti investasi properti ini. Seperti contohnya terhindar dari riba, tidak ada unsur gharar dan dolim. Sekian penjelasan isi saya. Maaf jika ada salah kata dan penjelasan yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.